Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syifa Rahmah, NIM 2210501111154. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank Manajemen kelas F. Pertanyaan pertama, mengapa sebuah negara perlu memiliki lembaga keuangan? Sebuah negara memerlukan lembaga keuangan untuk menjalankan kegiatan keuangan di dalam suatu negara tersebut, yang dimana lembaga keuangan ini bertugas sebagai pemberi jasa atau layanan keuangan, kemudian juga bertugas sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana, serta memberikan layanan keuangan lainnya yang mempengaruhi jalannya perekonomian di suatu negara tersebut. Pertanyaan kedua, apakah bank sentral harus independen atau berdiri sendiri? Kemudian jelaskan alasannya. Bank sentral harus berdiri sendiri karena bank sentral memiliki peran yang vital dan strategis bagi masyarakat di negara tersebut dalam membangun perekonomian di negara tersebut. Pada dasarnya, bank sentral ini dapat menggunakan seluruh instrumen keuangan dan tidak dibatasi oleh pemerintahan setempat dalam menentukan kebijakan moneter yang dicetuskan. Karena sebagai contohnya, tidak jarang pula adanya manipulasi oleh para politisi untuk mendapatkan dukungan menjelang pemilihan umum yang diadakan oleh negara. Nah, kemudian jika suatu bank sentral berjalan di bawah pemerintahan, maka akan adanya campur tangan pemerintah yang akan banyak tidak cocoknya dengan wewenang atau aturan yang diberlakukan dalam bank sentral itu sendiri. Kemudian bank sentral jadi tidak bebas dalam memberikan layanan atau menjalankan tugasnya sebagai penjaga kestabilan mata uang di negara tersebut, karena harus memenuhi kualifikasi dalam pemerintahan itu. Kemudian selain itu, campur tangan pemerintah juga dapat mengurangi kualitas kinerja dari bank sentral dengan aturan yang tidak sejalan dengan aturan yang diberlakukan di bank sentral itu sendiri. Pertanyaan ketiga, mengapa lembaga keuangan perlu diatur dan diawasi? Kemudian, siapa yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan di Indonesia? Lembaga keuangan di suatu negara sangat perlu diawasi, karena jika tidak ada yang mengawasi atau mengatur lembaga keuangan negara, maka perekonomian di suatu negara tersebut akan berantakan dan terjadi tindakan kriminalitas di mana-mana. Kemudian, yang mengatur keuangan negara di Indonesia ini yakni OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan ini memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan menjalankan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan di suatu negara tersebut, di negara Indonesia. Kemudian OJK juga dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan Indonesia dapat berjalan secara teratur, kemudian berjalan dengan lancar, adil, transparan, kemudian juga mampu mewujudkan suatu sistem keuangan yang tumbuh dengan stabil. Dan juga OJK itu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat di Indonesia juga. Pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangan dari bank konvensional, bank syariah, BPR, dan BPR syariah. Yang pertama yakni bank konvensional. Bank konvensional memiliki kelebihan yakni bank ini sudah
dikenal oleh masyarakat luas, sudah terkenal, sehingga bank konvensional ini lebih mudah menarik nasabah dalam menyimpan dananya untuk dijadikan modal pada bank tersebut. Kemudian bank konvensional juga sudah dipercaya oleh para masyarakat dari lama. Kemudian yang ketiga, dengan adanya banyaknya bank-bank konvensional yang berdiri, maka persaingan antar bank konvensional lebih menggairahkan dan dapat memicu manajemen dalam perbankan tersebut untuk bekerja untuk menambah kualitasnya agar bekerja lebih baik lagi dibandingkan bank konvensional lainnya. Kemudian yang keempat yakni pergerakan dalam bank konvensional sudah pasti karena aturan-aturan yang ketat dari pemerintahan di Indonesia. Kemudian ada juga kekurangan bank konvensional yakni dalam faktor yang pertama yakni dalam faktor manajemen, ditandai dengan biasanya itu adanya penyalahgunaan penyaluran kredit. Kemudian ada juga campur tangan yang berlebihan dari pemilik saham. Kemudian ada juga faktor manajer dalam bank tersebut yang tidak profesional. Kemudian yang kedua yakni kekurangan bank konvensional ini seringnya terjadi kredit yang bermasalah karena prosedur dalam pemberian kredit yang tidak dipatuhi dan menumpukan pemberian kredit pada grup tersendiri atau pada kalangan tertentu. Kemudian adanya kekurangan dari bank konvensional ini juga adanya biasanya itu ada praktik kecurangan seperti bank di dalam bank. Kemudian yang keempat yakni adanya praktek spekulasi yang terlalu ambisius dan tanpa perhitungan dari pihak bank yang merugikan bank itu sendiri. Kemudian yang kedua yakni kelemahan dan kelebihan bank syariah. Kelebihan bank syariah yakni mekanisme bank syariah didasarkan pada tiga prinsip yakni efisiensi, kebersamaan, kemudian juga adanya keadilan. Kemudian yang kedua yakni bank syariah ini tidak mudah dipengaruhi oleh gejolak moneter, sehingga penentuan harga bagi bank ini ditentukan pada sistem bagi hasil antara bank dengan nasabah penyimpan dana. Kemudian yang ketiga yakni bank syariah lebih mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasilnya. Kemudian yang keempat, bank syariah relatif lebih mudah merespon kebijakan pemerintah. Yang kelima, bank syariah juga terhindar dari praktek-praktek seperti riba yang merugikan dalam agama Islam. Kemudian adanya kelemahan dari bank syariah ini yakni rawan terhadap itikat baik, karena bank syariah ini selalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua nasabahnya itu baik dan terlihat jujur dan dapat dipercaya, sehingga rawan terhadap itikat baik tersebut. Kemudian yang kedua yakni metode bagi hasil memerlukan perhitungan yang rumit, sehingga resiko salah hitung lebih besar daripada bank konvensional. Kemudian pada bank syariah ini juga produk-produk yang ditawarkan bank syariah relatif terbatas. Kemudian bank syariah juga memiliki tingkat kepercayaan yang lebih rendah dibandingkan kepercayaan masyarakat terhadap bank konvensional. Kemudian selanjutnya yakni adanya kelemahan dan kekurangan BPR konvensional. Kelebihan dari BPR konvensional yakni yang pertama, BPR memiliki biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan bank umum, sehingga dapat memberikan suku bunga yang relatif lebih rendah pada nasabahnya. Hal ini dapat menguntungkan nasabah yang membutuhkan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah daripada bank konvensional. Kemudian yang kedua yakni BPR cenderung lebih fleksibel dalam memberikan kredit.
karena BPR ini memberikan persyaratan yang lebih longgar dibandingkan bank umum. Kemudian yang ketiga, BPR dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kemudian yang keempat, BPR memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung usaha kecil dan menengah atau UMKM dalam masyarakat lokal tersebut di daerahnya. Kemudian adanya juga kekurangan BPR memiliki jumlah dana yang relatif lebih kecil dibandingkan bank umum, sehingga bank BPR ini menyebabkan keterbatasan dalam memberikan kredit pada nasabahnya. Kemudian BPR juga cenderung kurang memiliki sistem pengawasan yang ketat, sehingga adanya peningkatan resiko kegagalan atau kesulitan dalam pengelolaan dana pada nasabah. Kemudian yang ketiga, BPR cenderung kurang memiliki jaringan yang luas, sehingga dapat menyulitkan nasabah dalam melakukan transaksi. Kemudian yang keempat, BPR cenderung kurang memiliki teknologi yang canggih dibandingkan bank umum, sehingga dapat menyulitkan nasabah dalam melakukan transaksi secara online atau mobile. Kemudian yang terakhir adanya BPR syariah. Kelebihan dari BPR syariah ini sama seperti kelebihan BPR sebelumnya. Hanya saja yang membedakan kelebihan BPR dan BPR syariah ini, BPR syariah dapat mengotorisasikan dana dari masyarakat yang dihimpun ke dalam bentuk simpanan wadiah, seperti yang dituangkan dalam fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh BPR syariah ini. Sebagai contohnya yakni adanya tabungan, deposito berjangka, ada juga infak, kemudian sedekah, biaya haji, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dalam BPR syariah ini juga menerapkan kaidah-kaidah yang menggunakan prinsip syariah Islam. Kemudian ada juga kekurangan dari BPR syariah, yakni sama seperti kekurangan pada BPR sebelumnya. Soal selanjutnya, menurutmu bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh masing-masing bank tersebut agar dapat maju dan berkembang? Yang pertama yakni strategi dalam perkembangan bank konvensional. Yang pertama yakni bisa dengan menjaga kepuasan nasabah dalam pelayanan yang diberikan oleh bank. Kemudian meningkatkan kualitas layanan, bisa dengan cara membantu nasabah dalam mengoperasikan transaksi yang sedang dilakukan. Kemudian yang ketiga yakni bisa juga dengan menggunakan strategi bisnis yang menarik, sebagai contohnya seperti memberikan undian berhadiah pada nasabah-nasabah prioritas atau nasabah langganan bank tersebut. Bisa seperti undian mobil, undian motor, handphone, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yakni adanya strategi pengembangan pada bank syariah, yakni yang pertama membuat citra baru perbankan syariah. Kemudian yang kedua mengembangkan segmen pasar. Kemudian yang ketiga mengembangkan produk-produk pada bank syariah seperti infak, zakat, dan lain sebagainya tersebut. Kemudian yang keempat meningkatkan kualitas pelayanan dalam bank syariah. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini bisa dengan cara melakukan komunikasi yang umum serta terbuka kepada nasabah dalam bank syariah tersebut. Kemudian ada juga strategi dalam mengembangkan BPR dan BPRS jadi satu. Caranya yakni yang pertama kita mempercayai bahwa komitmen pemerintah Indonesia ini berjangka panjang dalam mengembangkan perbankan syariah atau BPR. Untuk itu BPR ini dapat terus bertumbuh di bawah naungan pemerintah tersebut. Kemudian BPR juga tidak boleh berhenti dengan sekedar label halal atau jaminan tersebut yang diberikan oleh pemerintah tadi. BPR dapat membuat terobosan baru seperti produk-produk yang baru yang membedakan BPR ini dengan bank konvensional sebelumnya.
Nah, sebagai contohnya, BPR ini dapat mengembangkan eh, bank bank daerahnya seperti membuat BTPN syariah, kemudian membuat anak perusahaan bank atau dan lain-lain. Sebagai salah satu dari sedikit lembaga keuangan yang mencoba melakukan inovasi. Sebagai contohnya yakni dengan menargetkan wanita-wanita ibu rumah tangga di suatu pedesaan tersebut yang berpenghasilan rendah, yang masih di batas memungkinkan untuk membayar pinjaman dari bank tersebut, yang dapat digunakan untuk mengubah nasibnya untuk menjadi lebih baik. Jadi bisa digunakan untuk memodali ibu rumah tangga ini dalam meningkatkan kualitas perekonomian dalam keluarganya. Baik, sekian dari saya mengenai jawaban dari pertanyaan soal UTS bank dan lembaga keuangan non-bank kelas F ini. Semoga jawaban yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.